Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah wa musalliyan ala rasulillah. Sahabat Firma yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah bertemu lagi bersama Apikri untuk melanjutkan pembahasan 10 jurus mengubah nasib. Insyaallah kita akan masuk di jurus yang kedua, yaitu ubah posisi. Ini sudah pada kenal ya, Valentino Rohdi ini. Baik, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita langsung masuk di pembahasannya. Sesungguhnya tidak ada orang maupun kaum yang mengalami perubahan nasib tanpa mereka mengubah dulu di mana posisinya. Ya, catat baik-baik ya, posisi menentukan. Nah, yang diubah ini setidaknya ada 3 macam. Yang pertama, ubah secara fisik posisi tempat dia berada atau tempat sahabat berada. Yang kedua, ubah secara mental kedudukannya di dunia. Berbicara mental ya, karena fisik saja belum cukup. Yang terakhir, ubah posisinya terhadap sebuah peristiwa. Bagaimana kita merespon peristiwa demi peristiwa. Baik, poin pertama. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kemuliaan berjamaah di shaf yang pertama, itu tanda bahwa posisi menentukan prestasi. Apalagi kalau sahabat posisinya menjadi imam sholat, Masya Allah. Itu akan lebih utama lagi. Ketika Rasulullah menunjukkan bahwa berdiri sebagai muadzin itu lebih utama daripada berangkat ke masjid setelah mendengar adzan, itu tanda bahwa posisi menentukan nasib. Di dunia finansial saja kita melihat bahwa posisi tempat usaha bisa menentukan seberapa banyak akan didatangi pelanggan. Dalam perjalanan dakwahnya, Rasulullah bahkan mencontohkan hijrah sebagai perubahan posisi secara fisik, migrasi, yakni dari negara kufur, negeri yang menerapkan sistem kufur dan menghalangi dakwah Islam, kepada negeri Islam, kepada negara Islam atau negeri yang menerapkan sistem Islam dan keamanannya ada di pundak kaum muslimin. Dalam konteks individu, Rasulullah bahkan menceritakan kisah seseorang dari umat terdahulu yang telah banyak membunuh ulama lalu ingin bertaubat. Untunglah ada seorang alim yang menasehatinya bahwa untuk bertaubat pembunuh itu harus pindah keluar dari lingkungannya yang selalu memaksa dirinya tetap dalam kondisi fasik. Fasik itu berarti banyak melakukan dosa. Pembunuh itu harus pindah menuju lingkungan orang-orang soleh. Dalam perjalanannya, pembunuh itu meninggal. Malaikat penjaga surga dan penjaga neraka memperebutkan pembunuh itu. Tetapi setelah diukur, ternyata pembunuh itu sudah lebih dekat ke kampung orang soleh, walaupun hanya 1 jengkal. Maka jadilah dia hak malaikat penjaga surga. Itulah hikmah dari merubah posisi. Kalau kita ingin menjadi soleh, ubah posisi kita secara fisik mendekati komunitas orang-orang soleh. Nah ini. Ketangkap ya maksudnya sahabat semua. Kita lanjutkan. Namun, selain mengubah posisi fisik, kita bisa juga mengubah posisi mental. Orang-orang yang bermental inferior, rendah diri, akan tidak berhasil mengubah nasibnya sekalipun diberikan fasilitas dan bekal yang super lengkap. Kepada mahasiswa yang selalu mengeluh dengan laptopnya yang konon sudah 5 tahun tuanya, saya sampaikan, ini kata Prof. Fahmi Amhar ya, bahwa tahun 1997 dulu saya meraih gelar doktor dengan laptop yang hanya memiliki RAM 4 MB saja dan harddisknya 250 MB. Dan tahukah Anda bahwa peluncuran Apollo ke bulan bahkan hanya dengan komputer yang kondisinya lebih parah lagi? Posisi mental memang amat penting, terlebih bagi pemangku jabatan publik.
Ada pejabat eselon 1 yang suka mengeluh, katanya anak buahnya payah. Padahal dia dalam posisi bisa melakukan perubahan. Kalau dia berwenang menggantikannya, ya ganti saja anak buahnya itu. Kalau dia berwenang mengirimkan ke suatu training, ya kirimkan saja. Gitu saja kok mengeluh. Jadi pejabat, tetapi posisi mentalnya kacung. Sahabat juga mungkin bisa menemukan hal-hal seperti ini di lingkungan, ya seperti misalkan ada ketua PKM yang mengeluh dengan anak buahnya atau dengan pengurus yang lain. Padahal untuk menggantinya, eh, dia punya wewenang, untuk mengirimkan ke training dia juga punya wewenang. Hanya ya seperti itu ya. Seorang muslim harus memiliki posisi mental sebagai hamba Allah yang hidup untuk beribadah dan taat kepada syariatnya. Dan pada saat yang sama berusaha keras menjadi bagian dari umat yang terbaik, yang mampu dan berwibawa menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Hanya dengan itu, dia akan dapat menuntaskan misi sebagai pembawa rahmat ke seluruh alam. Ini posisi mental yang harus dipegang teguh oleh seorang muslim. Di negeri manapun dia berkiprah dan pada profesi dan jabatan apapun dia bekerja. Sebagai hamba Allah, seorang muslim harus memposisikan diri bahwa dia itu lemah dan terbatas. Karena itu, dia selalu merasa membutuhkan petunjuk dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk itu turun lewat nabinya. Karena itu, seorang muslim tidak akan merasa lebih pintar dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam mengatur urusan kehidupannya. Dia tidak akan menjadikan kehendak orang banyak sebagai sumber hukum tasyri' karena membuat hukum itu adalah wewenang Allah semata. Jadi jangan mengikuti kebanyakan orang karena ya begitulah, banyak orang itu rata-rata fasik ya. Dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan, dia senantiasa mencari apa syariat Allah dalam menjawab persoalan ini. Ketika dia telah mendengarnya, maka dia mentaatinya. Dia memposisikan diri sebagai hamba dan Allah sebagai majikannya. Namun yang terpenting adalah posisi seorang terhadap suatu peristiwa. Ketika ada masalah atau musibah, maka dia bisa memposisikan diri sebagai korban, sebagai penonton, atau sebagai penolong. Kalau kita memposisikan diri sebagai korban, kita hanya perlu menyalahkan orang lain. Semua yang salah pasti orang lain. Konspirasi Yahudi, ulah Illuminati, atau makar Dajjal. Kita tidak perlu introspeksi ya. Salahkan saja orang lain. Kalau kita memposisikan diri sebagai penonton, kita salahkan saja korban dan kita tidak perlu berbuat apa-apa. Tetapi kalau kita memposisikan diri sebagai penolong, maka kita akan berpikir keras bagaimana agar musibah itu dapat diatasi dan ke depan tidak terulang lagi. Sesungguhnya Allah pasti akan menolong seorang hamba yang menolong urusan agamanya. Sahabat, yuk ubah posisi kita agar Allah ubah nasib kita. 3 poin yang mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat bagi sahabat semua. Yang pertama, ubah secara fisik posisi tempat sahabat berada jika sahabat memang ingin mengubah nasib sahabat. Jadi kalau yang gemar bermaksiat, yuk pindah tempat. Cari tempat yang kemungkinan akan merubah. Yang kedua, ubah secara mental kedudukannya di dunia, kedudukan kita di dunia. Mentalitas kita harus terus diubah ya. Yang tadinya mentalnya mental pecundang menjadi mental pejuang, yang tadinya mudah untuk tersinggung, mudah sekali tersinggung, ubah mentalitasnya menjadi bersabar, mudah untuk memaafkan dan sebagainya. Yang ketiga, yang paling penting menurut saya ya, menurut Apikir ini, ubah posisi terhadap sebuah peristiwa. Bagaimana kita melihat peristiwa dan bagaimana cara kita menyikapi peristiwa tersebut. Kalau seumpamanya sahabat mendapatkan ujian
Ya, misalkan kehilangan barang berharganya, maka respon atas sebuah peristiwa itu yang paling penting menurut Fikri ya, paling penting. Karena ketika kita sudah mengubah posisi terhadap sebuah peristiwa, itu tandanya sahabat sudah berhasil mengubah posisi fisik dan posisi mental sahabat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.